Pembukaan saya seserius screen yang tadi, mudah-mudahan. Tapi sebelumnya walaupun nama saya disebutkan pertama, itu pasti bukan bintang utamanya, karena bintang utamanya selalu ditaruh di belakang. Jadi mudah-mudahan saya sebagai band pembuka bisa menyeimbangkan dengan band utama nanti, gitu. Itu satu. Kemudian hal berikutnya tentang puisi, saya ingat terakhir saya bicara sama teman-teman di Writing Club, salah satu keuntungannya puisi kalau di kampus itu salah satunya adalah saya ngomong ke Dali untuk melembutkan hati. Karena biasanya kalau kita baca sekolah, belajar terlalu keras hati kita untuk merasakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan apresiasi musik ini hati kita sedikit lembut lah, gitu. Sehingga lebih rasa empati dan segala macamnya bisa jalan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sama-sama tidak menyenangkan. Kejadian ini saya ingat kemarin saya tahu-tahu salah otot, terus saya bilang salah otot sakit. Nah kalau baca puisi kalau salah ucap sakit juga apa enggak ya, gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah ucap sehingga tidak nyakitin teman-teman. Itu kedua. Ini saya buat skripnya dari minggu kemarin nih. Itu aja. Dan yang terakhir, biasanya kalau puisi-puisi di kampus isinya temanya rata-rata hanya dua. Yang pertama puisi cinta, yang kedua puisi perjuangan, baik itu perjuangan hidup ataupun perjuangan untuk mendapatkan cinta. Jadi ada tiga berarti ya. Nah karena saya pikir mungkin puisi cinta akan banyak diwakilkan oleh mereka-mereka yang masih senang dengan gelora cinta, saya memilih puisi yang satunya lagi, puisi perjuangan. Yang akan saya bacakan puisi Wiji Tukul. Sebelumnya ada preview tentang Wiji Tukul. Wiji Tukul itu hilang tahun 97 karena diculik. Jadi sebelum musim Munir hilang atau dibunuh, suatu demen sekali nyulik orang. Nah, kalimat yang terkenal waktu saya ikut-ikutan demo itu hanya ada satu kata, lawan. Nah itu salah satu potongan sajaknya Wiji Tukul. Makanya saya pikir saya akan coba baca sajak Wiji Tukul. Itu satu. Kedua yang menyenangkan dari Wiji Tukul, dari materi tentang dianya adalah malam hari itu dia, kalau setiap malam di daerah Jawa dia adalah bintang panggung. Semua orang mengeluh-elukan dia untuk selalu tampil baca puisi. Akan tetapi kalau di pagi hari dia kembali ke rutinitasnya. Kalau nggak jualan barang bekas, jadi tukang beca. Dan istrinya tukang bakul. Tapi ketika dia di panggung, ya dia seniman. Jadi menurut saya salah satu seniman yang realistis yang kayak gini nih. Dia tahu kapan dia berseni, tapi kapan dia harus cari duit. Katanya, ngapain dia jadi seniman aja terus? Anak saya butuh makan, anak saya butuh itu. Jadi biarkan saya bekerja di pagi dan siang hari. Itu realitas saya, idealisme saya tetap terbangun di malam hari. Mudah-mudahan kita semua itu jadi jangan cuma nyanyi aja, sekolah ada atau sekolah nggak pernah nyanyi itu ya. Jadi keseimbangan gitu. Kalau keseimbangan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Oke, saya akan bacakan karena kalau sajaknya terlalu perjuangan sekali, takut tenaga saya kurang kuat. Saya akan yang agak sedikit lembut dari Wiji Tukul, karena rata-rata Wiji Tukul reformasi gandeng suatu kenceng-kenceng. Saya pilih sajak Wiji Tukul yang dituliskan ketika dia sudah mulai dicari oleh Intel. Dia nulis puisi, disebut puisi terakhir buat anaknya yang ditinggalkan, karena dia takut pulang, jadi nggak pernah pulang. Dia akhirnya nulis puisi untuk dititipkan kepada anak-anaknya. Itu judulnya Kabar Untuk Anakku. Baik, saya akan mudah-mudahan gak usah tarik nafas, tenang saja, mudah-mudahan ini baik. Kalau nggak baik ya namanya juga band pembuka lah aja. Kabar untuk anakku. Anakku, aku tidak bisa memberi apa-apa. Hanyalah bunyi genderang perang, kabar dari ayahmu. Saat ini aku berada di persimpangan jalan.
Apakah aku harus memilih berjalan di atas kebenaran ataukah kedamaian? Ternyata aku memilih kebenaran. Biarpun kebenaran itu penuh darah dan nanah. Apalah arti kedamaian kalau hanya menjadi budak? Tidak, anakku. Kalian tidak boleh menjadi budak di negeri sendiri. Mereka sengaja memberikan mimpi tentang kedamaian, sementara kedamaian telah dirobek-robek. Jiwa dan raga kita telah tercabik-cabik, terbuang dalam lautan debu yang sangat hitam. Anakku, biarpun aku rindu untuk memelukmu, rindu untuk membelaimu, rindu untuk menumpahkan kasih sayang, namun aku relakan kerinduan ini untuk tetap berjuang. Apabila di tengah padang terdengar suara genderang perang, di sanalah ayahmu mengangkat pedang. Anakku, apabila aku harus mati, dengarkan kata-kataku ini. Kebenaran tidak akan pernah terwujud kalau tidak kita rebut. Anakku, apabila aku harus mati nanti, dengarkan kata-kataku ini. Kebenaran tidak akan pernah terwujud kalau tidak kita rebut. Terima kasih. Assalamualaikum.